Sobat BK, di sini kita akan membahas video pembelajaran tentang perilaku datang terlambat ke sekolah. Nah, mari kita bahas mengenai apa saja faktor, dampak, dan solusi untuk anak yang datang terlambat ke sekolah. Sebelum itu, kita perlu tahu apa sih yang dinamakan perilaku terlambat. Adapun menurut pandangan behavioristik tentang perilaku terlambat ke sekolah, adalah bentuk dari kepribadian manusia. Perilaku dihasilkan dari pengalaman yang diperoleh individu dalam interaksinya dengan lingkungan. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), terlambat adalah datang lewat dari waktu yang telah ditentukan. Dapat disimpulkan, pengertian terlambat datang ke sekolah adalah suatu perilaku yang tidak disiplin dengan datang melebihi waktu yang telah ditentukan oleh sekolah atau tidak mengikuti peraturan sekolah. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut, ada juga nih teman-teman gambaran perilaku datang terlambat ke sekolah. Seperti sering tiba di sekolah setelah jam pelajaran dimulai, memakai waktu istirahat melebihi waktu yang ditentukan, dan sengaja melambat-lambatkan diri masuk ke kelas meskipun tahu jam pelajaran sudah dimulai. Biar lebih paham lagi, mari kita sama-sama tonton video pendek berikut ini. Oke anak-anak papa yang cantik, pelajaran hari ini sudah selesai. Kalian boleh pulang. Tapi ingat, jangan bawa bangku dan properti sekolah ya. Siap, Pak Guru. Selamat pagi, Pak Guru. Cutie, kenapa sih kamu nggak pernah sadar? Udah dari kelas 1 sampai kelas 6, dari Senin sampai Minggu, kamu masih aja telat sekolah. Tapi pulang sekolah selalu aja tepat waktu. Udah, gigit aja, Pak. Kamu yang nanti saya gigit karena memotong pembicaraan orang tua. Maafin aku, Pak Guru. Aku telat karena tadi pagi bantuin Abang Nopal ngecat rumah. Tapi rumahnya cuma ngerit. Alah, alasan mulu kamu. Kemarin alasannya telat karena nonton dangdut keliling. Sekarang telat karena ngecat rumah. Besok apa lagi? Telat karena ngawinin kucing tetangga. Nah kan, sudah saya duga Anda akan berkata demikian. Tapi kan kucingnya kawin sama domba. Dengar ya Cutie, apapun alasan kamu, telat adalah sebuah kesalahan yang harus kamu perbaiki. Kamu gak bisa gini terus sampai kamu dewasa, apalagi sampai kamu menimbang cucu. Coba deh kamu bayangkan kalau kamu nanti udah kerja, kamu akan dipecat kalau kamu sering telat. Ayolah kamu ke jalan yang benar Cutie, berubahlah mulai detik ini. Baiklah, Pak Guru. Nah, sekarang kamu boleh duduk dengan santuy. Baru sampai mana tadi? Oh iya, sekarang kalian boleh pulang ya. Telat adalah sebuah kesalahan yang harus kamu perbaiki. Kamu gak bisa gini terus sampai kamu dewasa, apalagi sampai kamu menimbang cucu. Coba deh kamu bayangkan kalau kamu nanti udah kerja, kamu akan dipecat kalau kamu sering telat. Ayolah kamu ke jalan yang benar Cutie, berubahlah mulai detik ini. Benar juga kata Pak Guru. Aku nggak boleh sering-sering telat, apalagi sampai dewasa dan menimbang cucu. Karena cita-citaku mau jadi manusia sukses seperti Abah. Oke, aku telah memutuskan. Pokoknya aku harus berubah. Gak akan telat lagi, mulai detik ini. Harus berubah, 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 mulai detik ini. Harus berubah 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 mulai
Tumben kamu Cutie telat pulang sekolahnya. Adapun faktor dari video yang telah kita lihat tadi, bahwasanya siswa bisa terlambat masuk sekolah karena ada dua faktor, yaitu yang pertama ada faktor internal. Faktor internal itu seperti siswa bangun terlambat, tidur tidak tepat waktu, membantu abangnya seperti yang di video. Dan adapun faktor eksternalnya jarak rumah ke sekolah yang jauh, menunggu angkutan, bermotor pecah, dan lain sebagainya. Apa saja sih dampak dari siswa yang sering terlambat datang ke sekolah? Yang pertama akan ada pemanggilan orang tua. Karena siswa ini berturut-turut terlambat datang ke sekolah, otomatis akan berlaku ataupun akan diturunkan surat pemanggilan orang tua pertama untuknya. Selanjutnya akan membuat citra diri atau reputasi dirinya itu menjadi negatif. Jadi teman-teman sekolahnya itu menganggap dia itu si anak yang sering terlambat gitu. Selanjutnya adalah menurunnya nilai akademis karena otomatis jika dia terlambat dia tidak mengikuti proses pembelajaran di kelas mata pelajaran pertama atau kedua. Selanjutnya itu adalah akan ada berlaku sanksi atau hukuman bagi siswa yang terlambat, termasuk ia akan membersihkan WC ataupun membersihkan halaman sekolah atau lari keliling lapangan atau sit up atau pull up sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh sekolah, atau ia akan diberi skors atau pengurangan skorsnya terhadap yang melanggar ataupun melanggar tata tertib sekolah. Adapun solusi yang bisa diberikan yakni dengan pemberian layanan konseling individual dengan pendekatan behavioristik dengan teknik modeling dan self-management. Teknik modeling merupakan teknik di mana siswa belajar untuk mempelajari hal baru ataupun perilaku baru dengan mengamati dan juga meniru perilaku tersebut. Bisa menggunakan model dengan video ataupun demonstrasi langsung. Kemudian, self-management ini merupakan teknik yang dibuat agar supaya individu itu bisa mengatur dan mengontrol dirinya sendiri. Misalkan, guru BK memberikan arahan ataupun berupa pengarahan mengenai setting goals atau planning kepada siswa-siswi tersebut. Jadi, ini bisa meminimalisir terlambat siswa dengan manajemen waktu. Dan juga dalam teknik self-management ini, siswa diberikan penguatan positif berupa reinforcement, seperti penghargaan, motivasi, atau apresiasi. Adapun saran bagi guru yang memberikan hukuman kepada siswa-siswi di sekolah karena terlambat seperti sit up, pull up, atau lari keliling lapangan, ataupun membersihkan halaman sekolah, itu merupakan hukuman yang tidak efektif untuk siswa yang terlambat, karena akar permasalahan dari siswa terlambat tersebut tidak diatasi. Siswa satu dengan lainnya itu mempunyai faktor ataupun penyebab yang berbeda, seperti ada siswa yang pertama faktor ia terlambat yaitu karena dia bangun kesiangan, ataupun siswa yang lainnya faktor terlambatnya yaitu karena ia nggak mau masuk di jam pelajaran pertama, karena jam pelajaran pertama itu adalah jam pelajaran matematika. Mungkin saja siswa yang lainnya karena ia tidak mengerjakan PR ataupun yang lainnya juga. Tidak semua siswa itu sama faktor penyebabnya. Jadi pemberlakuan hukuman itu tidak semestinya efektif untuk siswa tersebut. Oleh karena itu, pemberian konseling individu dengan pendekatan behavior seperti modeling dan self-management merupakan solusi yang terbaik untuk siswa-siswi tersebut. Karena dengan modeling, siswa-siswi tersebut diharapkan bisa mencontoh atau meniru perilaku yang positif. Selanjutnya, adanya teknik self-management di mana siswa-siswi tersebut bisa mengatur plan ataupun menjadwalkan kembali kegiatannya yang lebih terarah. Jadi, meminimalisir ia untuk terlambat datang ke sekolah. Adapun kesimpulan dari tugas proyek ini yaitu pemberian layanan konseling individual dengan pendekatan behavioristik ini lebih efektif daripada pemberian hukuman oleh siswa. Karena pemberian hukuman itu bersifat sementara dan mungkin saja siswa tersebut bisa mengulanginya. Sementara dengan melakukan layanan konseling individual dengan teknik modeling dan self-management diharapkan bisa mengatasi permasalahan yang dialami oleh siswa tersebut. Karena kembali lagi, faktor penyebab dari siswa terlambat tersebut berbeda-beda. Oleh karena itu, hukuman itu tidaklah efektif. Tapi, pemberian layanan konseling individual dengan teknik modeling atau percontohan dan juga adanya
mengatur jadwal harian yang lebih jelas itu lebih efektif untuk meminimalisir terlambat siswa.